Nah, di season 2 ini, walaupun Owen berhasil diselamatkan dari mafia Rusia yaitu Nika, namun harus mendapatkan hukuman karena gagal dalam misi. Tapi di saat Owen menjalani hukuman, Owen malah kembali menemukan sebuah kasus yang jika dibiarkan, maka rahasia dari tujuan CIA untuk membuat sebuah cryptocurrency atau mata uang digital bisa terbongkar. Lalu apakah Owen bisa menangani kasus itu atau malah kembali gagal? So, here we go. Film diawali saat Hannah menelepon Amelia dan memberitahu jika Owen telah diculik dan meminta Amelia agar menelepon atasannya untuk menurunkan tim penyelamat segera. Sementara itu, Owen dibawa oleh mafia Rusia yaitu Nika, anak Meladze. Setelah membunuh ibunya, Nika berencana juga akan membunuh Owen agar menghilangkan jejaknya. Namun saat sudah akan ditembak, tiba-tiba saja Gilben dan pasukannya datang setelah melacak jam tangan milik Owen yang telah dilengkapi GPS. Melihat ada kesempatan, maka Owen lalu menyerang Nika dan mencoba untuk kabur. Tapi Nika tidak membiarkan Owen kabur begitu saja. Saat sudah hampir membunuh Owen, untungnya saja Gilben berhasil datang tepat waktu. Owen lalu memberitahu Gilben jika Meladze telah tewas dan wanita yang akan membunuhnya itu adalah Nika, anak Meladze. Setelah Nika berhasil diamankan, Gilben lalu menodongkan senjata ke arah Owen dan berniat juga akan membunuhnya karena Owen sudah mengetahui rahasianya dari Meladze. Namun Owen justru memperingatkan Gilben karena misinya telah gagal, maka jika Gilben membunuhnya juga, itu sama saja membuatnya mendapatkan reputasi buruk dari Direktur Alton. Jika Gilben menyelamatkannya, maka Direktur masih bisa mengurangi hukuman Gilben yang gagal dalam misi ini. Kemudian tim penyelamat yang dipimpin Lester telah tiba. Maka mau tidak mau, Gilben pun menerima tawaran Owen. Di tempat lain, 2 orang LSM dari Korea sedang dalam perjalanan ke Pulau Sakhalin di Rusia untuk membagikan bantuan logistik. Namun saat mereka akan melintasi sebuah jembatan, mereka melihat ada sebuah mobil yang sedang menghalangi jalan mereka. Tak lama kemudian beberapa orang keluar dari mobil itu yang terlihat seperti perampok. Melihat hal itu, maka mereka pun berusaha kabur. Namun laki-laki yang mengemudikan mobil itu telah tewas setelah ditembak oleh perampok itu. Kemudian para perampok itu menangkap wanita dari LSM tersebut. Kembali ke Owen. Setelah berhasil diselamatkan, Owen lalu bertemu dengan Hannah di salah satu pangkalan militer CIA. Hannah yang khawatir dengan keadaan Owen menyuruhnya berhenti dari pekerjaannya. Awalnya Owen memang berencana untuk mengundurkan diri. Tapi setelah misi ini gagal, Owen tidak bisa saja langsung keluar. Karena hal itu akan membuat dirinya bisa dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai seorang pengkhianat. Sementara itu, Direktur CIA Alton West sangat marah dalam rapat bersama dengan Neylan dan juga Gilben. Alton tidak bisa mentolerir kesalahan Gilben dan akan menghukumnya atas kegagalan misi tersebut. Kemudian Alton menugaskan Lester untuk menggantikan posisi Gilben di Polandia dan menyuruhnya untuk menginterogasi anak Meladze yang akan dijadikan aset menggantikan Meladze. Sedangkan Violet akan ditugaskan mendampingi Lester sebagai pengacara. Gilben lalu menemui Owen untuk memikirkan cara agar mereka tidak dijadikan kambing hitam dari misi yang gagal tersebut. Maka Owen pun memberikan saran agar menggunakan Meladze dan Sander yang telah tewas dan menuduh mereka berdua yang merencanakan ini semua. Namun saat Gilben telah pergi, Nika yang ternyata berada di toilet sebelah masuk dan mendengar semua rencana Owen dan juga Gilben. Lalu Owen pun menyuruh Nika agar mau direkrut oleh CIA sebagai aset atau mata-mata yang akan memberikan informasi tentang pemerintah Rusia. Karena Nika nantinya akan dibayar mahal untuk setiap informasi yang ia ketahui. 1 minggu kemudian, setelah gagalnya misi tersebut, Owen dipanggil menghadap. Neylan memberitahu jika Owen sekarang ini dibebas tugaskan untuk menangani segala kasus dan menunggu penyelidikan CEG, yaitu divisi yang ditugaskan untuk mendalami sebuah misi jika adanya kesalahan atau kegagalan dalam misi tersebut. Kemudian saat Owen masuk ke ruangannya, semua barang-barangnya telah dikeluarkan dan Owen hanya disuruh diam dan menunggu proses penyelidikan oleh CEG selesai. Karena hal itu maka Owen pun tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri di ruangannya. Bahkan karena bosan, Owen sampai membuat mural doodle di dinding ruangannya tersebut. Lalu tiba-tiba saja Owen mendapatkan surat dari petugas kebersihan.
Tapi Owen heran karena nama di surat tersebut bukan dirinya, tapi seseorang bernama Bill Bemus. Karena penasaran, maka Owen lalu membuka isi surat itu yang ditulis oleh seseorang bernama Erky Swallow. Dan isi pesannya adalah rahasia untuk membuktikan jika dia serius, dan juga tertulis ada sebuah koordinat lokasi. Maka Owen pun lalu menemui Janus dan memberitahu jika dirinya baru saja mendapatkan surat, namun bukan atas namanya yang tertulis, tapi seseorang bernama Bill Bemus. Janus pun memberitahu jika Bill Bemus adalah mantan karyawan yang sebelumnya menggunakan ruangan Owen, dan sekarang Bemus sudah meninggal. Lalu karena Owen sedang diselidiki CEG, maka Janus dan karyawan lainnya pun menghindari Owen. Kemudian Owen pergi ke divisi informasi dan menanyakan tentang surat tersebut kepada salah satu karyawan yang ada di sisi 1. Lalu saat karyawan itu mencari tahu nama Erky Swallow, tiba-tiba saja alarm berbunyi dan Owen lalu diamankan petugas. Setelah itu Owen dibawa ke ruangan Nayland. Nayland yang heran dengan Owen yang tidak bisa mendengarkan perintah untuk tidak melakukan apa-apa di ruangannya saja. Owen pun menjelaskan jika dirinya menerima surat tersebut untuk pengacara yang pernah bekerja sebelumnya. Nayland lalu memberitahu jika surat itu adalah surat dari negara Korea yang sangat rahasia. Itulah kenapa saat Owen akan mencari informasi tentangnya, alarm itu langsung segera aktif. Mendengar itu maka Owen berinisiatif pergi ke sana untuk mencari tahu orang yang telah memberikan ancaman dalam surat tersebut. Dan Owen ingin menebus kesalahannya dalam misi sebelumnya. Jika dirinya gagal, Nayland bisa berdalih jika Owen bekerja di luar perintahnya. Maka dari itu Nayland memanggil Janus dan akan mengirimnya ke Korea bersama dengan Owen untuk mencari tahu orang yang bernama Erky Swallow yang telah memberikan ancaman dari surat yang Owen terima. Janus sebenarnya tidak ingin mendapatkan tugas itu jika bersama dengan Owen, namun karena itu perintah langsung dari Nayland, maka mau tidak mau Janus harus menerimanya. Sementara itu Nika yang telah direkrut menjadi aset CIA lalu pergi ke apartemennya. Yang saat itu ada 2 anak buah mafia dari Rusia yang ditugaskan untuk menangkapnya karena kegagalannya di Praha. Namun Nika berhasil membunuh kedua anak buah mafia tersebut. Pada keesokan harinya Owen dan Janus telah tiba di Korea Selatan. Tapi sebelum itu mereka harus diinterogasi oleh salah satu atasan di Badan Intelijen Korea atau NIS bernama Grace Cho. Di dalam ruangan khusus, Grace menanyakan alasan Janus datang ke Korea yang secara tiba-tiba. Nabi Janus tidak bisa memberitahu hal tersebut karena kesepakatan antara kedua negara yaitu Amerika dan Korea tidak bisa memberitahu tujuan anggota federal jika datang ke Korea. Karena hal tersebut, maka Janus dan Owen pun dibolehkan pergi dan menginap di salah satu hotel bintang 5 di Seoul. Tapi Grace tidak melepaskan mereka begitu saja karena menugaskan salah satu anggota NIS yang bernama Kim Jong-kyu. Saat Owen berada di kamar hotel, Owen menemukan sebuah surat lagi dan si pengirim surat yang menyuruhnya pergi ke sebuah klub jam 9 malam. Sebelum pergi ke klub tersebut, Owen menemui teman lamanya yang bernama Yojin yang bekerja di sebuah bar. Yojin pun terkejut melihat Owen kembali ke Korea setelah sekian lama. Owen lalu memberitahu jika dirinya hanya bekerja dan tidak lama di Korea. Setelah itu, Owen pergi ke klub yang diinstruksikan si pengirim pesan. Saat berada di dalam, Owen berusaha mencari si pengirim pesan tersebut. Namun saat sedang mencarinya, tiba-tiba saja Janus menelpon dan mencari Owen. Owen pun memberitahu jika si pengirim surat kembali mengirimkan pesan di kamar hotelnya dan menyuruh Owen pergi ke sebuah klub. Mendengar itu Janus lalu menyuruh Owen untuk segera kembali ke hotel karena bisa saja itu hanyalah sebuah jebakan. Lalu saat Owen melihat Kim, anggota NIS ada di klub itu juga, maka Owen pun akan segera pergi sebelum terlihat olehnya. Tapi Owen mendapat masalah dari salah satu pengunjung klub tersebut. Kim yang melihat kegaduhan di atas itu pun melihat Owen yang sedang berkelahi. Saat Owen akan dikeroyok, Kim lalu datang dan membantu Owen. Untungnya saja mereka berhasil keluar dan pergi dari klub tersebut. Saat berada di dalam mobil, Kim lalu menyemprotkan obat bius yang membuat Owen pingsan. Lalu Kim membawa Owen ke bekas rumah lamanya saat masih tinggal di Korea Selatan. Saat Owen telah sadar, Owen akhirnya tahu jika orang yang mengirim surat itu adalah Kim. Tanpa basa-basi, Kim lalu menjelaskan jika dia berniat meminta bantuan Owen agar menyelamatkan istrinya yang diculik di Pulau Sakhalin, Rusia. Kim tidak bisa meminta bantuan pemerintah Korea Selatan, karena jika pemerintah tahu istrinya disandra musuh, maka Kim akan disingkirkan karena dianggap hanya akan menjadi beban intelijen Korea.
Maka dari itu Kim hanya bisa meminta bantuan CIA lewat Owen secara diam-diam. Dan jika CIA tidak mau membantunya, maka Kim akan membongkar semua rahasia kerjasama CIA dan juga NIS. Kemudian Owen kembali ke hotel dan memberitahu Janus akan hal tersebut. Janus lalu menyuruh Owen agar kembali ke Amerika dan memberitahu Nayland, sedangkan dirinya akan tinggal dan pergi ke kedutaan untuk mencari informasi mengenai Kim. Setelah itu, maka Owen pun segera ke bandara dan bersiap untuk kembali ke Amerika. Namun saat berada di dalam mobil yang akan mengantarnya ke pesawat, tiba-tiba saja Owen diserang oleh seseorang. Owen pun berusaha menyelamatkan diri dan untungnya saja berhasil kabur setelah kembali masuk ke dalam bandara. Lalu Owen mengambil jalan lain agar tetap bisa masuk ke dalam pesawat tersebut. Dan Owen lalu memberitahu Kim jika dirinya telah diserang oleh seseorang saat akan naik ke pesawat. Namun karena Kim saat itu sedang rapat dengan atasannya yaitu Grace, maka Kim akan menghubungi Owen nanti. Singkat cerita, Owen pun sampai di Amerika dan langsung menemui Nayland dan mengadakan rapat terbatas dengan Janus yang berada di Korea. Di dalam panggilan telepon, Janus memberitahu jika profil Kim justru berbeda terbalik karena menurut data Kim hanyalah pegawai intelijen biasa dan tidak mempunyai skill apa-apa. Sedangkan menurut Owen, Kim itu sangat berbahaya karena Kim yang telah menyelamatkannya saat terlibat perkelahian di salah satu bar di Korea. Mendengar itu maka Nayland pun menyimpulkan jika itu berarti Kim adalah agen handal yang dibuat tidak berbahaya agar tidak mudah diketahui. Namun Nayland menyuruh Owen agar tetap mengikuti kemauan Kim sambil mengulur-ngulur waktu hingga tim pembersih diturunkan untuk mengatasi Kim dan memerintahkan Janus untuk merekrut Kim sebagai aset CIA. Saat masuk ke dalam ruangannya, Kim menelpon dan memberitahu jika dirinya sudah mengecek CCTV bandara, namun datanya sudah dihapus, yang itu berarti orang yang mengincar Owen kemarin adalah orang yang sangat berbahaya. Kim juga mengancam Owen agar mencari informasi mengenai istrinya. Jika dalam 30 jam Owen tidak berhasil, maka Kim akan membongkar satu rahasia CIA. Setelah itu Owen lalu menemui Amelia dan meminta saran agar dirinya bisa mencari informasi mengenai seseorang yang telah disandra di wilayah Rusia. Amelia pun menyuruh Owen agar pergi ke BEA, biro di Kementerian Luar Negeri yang mengurus wilayah Eropa dan Eurasia. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua melihat dua anggota CEG datang ke kantor tersebut yang ditugaskan untuk menyelidiki kegagalan misi di Belarusia. Namun Owen berhasil kabur dari kedua anggota CEG tersebut dengan alasan memiliki agenda penting yang harus diselesaikan saat itu juga. Kemudian Owen pergi ke Kementerian Luar Negeri dan menjelaskan jika dirinya adalah pengacara CIA yang mencoba membebaskan seorang tawanan Korea di wilayah Rusia. Namun ternyata BEA tidak bisa membantu Owen. Karena tidak tahu lagi harus bagaimana, maka Owen lalu menelpon Lester dan Violet yang saat itu sedang bertugas di Polandia. Owen meminta seorang aset yang ada di Rusia untuk mencari tahu tentang keberadaan seorang wanita Korea Selatan yang telah diculik di Rusia. Lester bisa saja membantu asalkan Owen menelpon Gilben dan memintanya agar menyerahkan asetnya yaitu Nika kepada Lester agar Lester bisa bernegosiasi langsung dengannya. Dan setelah mendapatkan persetujuan Gilben, maka Lester lalu menemui Nika di stasiun dan menyuruhnya agar mencari tahu informasi mengenai seorang wanita Korea yang baru-baru ini ditangkap di Pulau Sakhalin, Rusia. Setelah itu Nika menelpon Owen dan meminta bayaran sebesar $100.000 secara tunai jika ingin mendapatkan bantuannya. Maka mau tidak mau Owen pun menyetujuinya. Maka setelah itu Nika langsung menemui salah satu mafia Rusia di Pulau Sakhalin. Tanpa basa-basi Nika langsung menyerang mafia tersebut dan membunuh semua anak buahnya dan hanya menyisakan ketua mafia Rusia tersebut. Sementara itu Kim menemui salah satu pengedar narkoba kenalan yang bernama Jimin untuk mencari tahu siapa yang telah menyerang Owen di bandara. Namun Jimin sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian Kim menemui Janus yang memintanya agar mau menjadi aset CIA di Korea sebagai bayaran untuk penyelamatan istrinya. Tapi ternyata Kim juga diperintahkan untuk merekrut Janus sebagai aset NIS. Untuk itu mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut agar bisa lebih sering bertemu dan tidak dicurigai. Namun Janus hanya ingin menjadi aset palsu dan tidak mau menjadi aset sungguhan. Kemudian saat Kim menemui Grace, Kim memberitahu jika Janus ingin menjadi aset NIS asalkan diberi $50 dan tiket VIP konser BTS. Mendengar itu maka Grace menyuruh Kim untuk menuruti permintaan Janus.
Di tempat lain, Owen menemui staf presiden bidang pembebasan sandera yang bernama Tom yang saat itu akan pergi. Di dalam jet pribadi kepresidenan, Owen memberitahu tujuannya datang untuk meminta Tom menyelamatkan seorang warga Korea Selatan yang disandra di Rusia yang akan mengancam keamanan nasional Amerika. Namun Tom juga tidak bisa membantu karena hubungan dengan Rusia sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, Tom akan membawa Owen ke Qatar bersamanya dan menemui salah satu temannya yang memiliki koneksi di Rusia. Setibanya di Qatar, Tom bertemu dengan Oliver karena saat itu mereka akan mengadakan pertemuan dengan pihak Taliban dan membicarakan tentang strategi untuk mengalahkan ISIS. Saat mereka sedang berdiskusi, Owen dan Oliver juga bertemu di ruangan yang berbeda. Owen pun memberitahu alasannya datang karena ingin meminta bantuan Oliver untuk mencari informasi mengenai seorang sandera di Rusia. Oliver sebenarnya bisa membantu Owen, tapi itu akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lalu secara tidak sengaja, Owen melihat salah satu anggota Taliban tersebut berjalan sendiri dan seperti memberitahu seseorang. Karena bingung, Owen lalu menelpon Kim dan menanyakan tentang hal itu. Kim pun memberitahu jika orang tersebut adalah pengkhianat dan sedang memberitahu mengenai pertemuan itu. Mengetahui hal itu, maka Owen lalu segera berlari memberitahu Tom jika pertemuan tersebut adalah jebakan. Maka Tom dan pihak Taliban pun diserang oleh beberapa orang yang kemungkinan adalah pihak ISIS yang mengetahui pertemuan tersebut. Owen juga lalu mengajak Oliver untuk bersembunyi. Lalu saat ada satu anggota ISIS masuk, Owen pun berinisiatif memukulnya menggunakan benda tumpul yang membuat mereka berdua bisa selamat. Dan berkat Owen, mereka pun akhirnya berhasil pergi ke pangkalan militer Amerika. Sebelum pergi, Oliver yang merasa berhutang budi karena diselamatkan oleh Owen, memberitahu jika dirinya telah menghubungi kontaknya di Rusia dan menanyakan tentang hal itu. Namun ternyata semua mafia Rusia tidak ada yang menculik wanita Korea Selatan baru-baru ini. Kemudian tiba-tiba saja Nika menelpon Owen dan memberitahu jika dirinya mendapatkan informasi tentang apa yang Owen cari. Tapi Nika ingin dibayar $200.000 terlebih dahulu sebelum memberitahu siapa yang telah menculik wanita Korea itu. Lalu Owen menelpon Lester dan menyuruhnya membayar Nika segera untuk mendapatkan informasi penting tersebut secepatnya. Setelah itu, Owen kembali terbang ke Korea Selatan. Tapi sebelum itu Owen diinterogasi oleh Grace yang heran dengan perjalanan Owen yang datang dan pergi ke Korea Selatan dalam waktu yang dekat. Belum lagi perjalanan Owen kali ini bukan dari Amerika tapi dari Qatar. Namun untungnya saja Owen bisa memberikan alasan yang membuat Grace tidak bisa melarang Owen masuk ke dalam negara tersebut. Sementara itu Lester menemui Nika dan memberikan bayarannya. Setelah menerima uang tersebut, Nika pun memberitahu jika wanita Korea yang dicari oleh Owen diculik oleh kelompok Yakuza. Kemudian Lester menelpon Owen, namun menyuruhnya untuk mengganti panggilan dengan saluran telepon rumah agar tidak disadap. Owen yang saat itu berada di tempat kerja Yojin lalu menggunakan telepon di bar tersebut untuk bisa berbicara dengan Lester. Saat sudah berada dalam panggilan, Lester pun memberitahu Owen jika yang menculik istri Kim adalah mafia Yakuza dari Jepang. Namun Nika tidak memberitahu di mana istri Kim berada, apakah ditahan di Jepang atau tetap di Rusia. Setelah berkomunikasi dengan Lester, Owen yang akan masuk ke dalam toilet di bar tersebut tiba-tiba saja diserang oleh Kim yang terlihat sangat marah karena belum mendapatkan informasi mengenai istrinya. Owen pun lalu memberitahu jika istri Kim sekarang diculik oleh mafia Yakuza. Mendengar itu membuat Kim teringat seseorang. Kim dan Owen pun lalu pergi ke salah satu markas mafia lokal kenalan Kim. Saat tiba di markasnya, Kim lalu membawa Jimin naik ke atas dan akan membunuhnya karena Kim baru sadar jika Jimin yang telah menjual istrinya ke mafia Yakuza tersebut. Kim tahu karena Jimin adalah seorang pengedar narkoba dan istrinya mengetahui jalur pendistribusian narkoba yang dikuasai mafia Yakuza tersebut. Karena sudah ketahuan dan berharap tidak dibunuh, maka Jimin pun akhirnya jujur dan mengatakan jika istrinya diculik oleh Yakuza klan Yamazaki. Namun dirinya sama sekali tidak tahu di mana istri Kim disekap. Setelah mendapatkan informasi itu, Kim lalu membunuh Jimin dengan mendorongnya dari atap tersebut. Kemudian saat akan pergi, Owen lalu menanyakan bagaimana Kim terlibat dalam penculikan istrinya sendiri. Kim pun menjelaskan bahwa salah satu cara mengetahui jaringan mafia adalah dengan mengikuti uangnya. Maka dari itu, NIS dan CIA bekerja sama membuat mata uang kripto dengan menyisipkan kode di dalamnya agar bisa melacak kemana uang itu.
Dan Kim memberikan saran kepada NIS agar menggunakan istrinya yang seorang LSM agar tidak mudah dicurigai untuk mengalirkan mata uang kripto tersebut. Namun ternyata Kim salah, dan mata uang kripto itu akhirnya ketahuan yang membuat istrinya diculik. Mendengar itu membuat Owen sangat marah karena perbuatan Kim yang mengorbankan istrinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk itu, Owen tidak ingin membantunya lagi. Namun Kim mengancam akan membocorkan hal itu ke publik bahwa pemerintah Amerika telah membuat mata uang kripto agar bisa melacak bukan hanya jaringan kriminal, namun seluruh manusia di bumi ini yang memakainya. Wadidaw, ternyata guys. Lalu apakah Bitcoin yang dia maksud itu guys? I don't know. Sementara itu, Lester yang sedang dalam perjalanan pulang menyadari jika ada yang mengikutinya. Maka saat orang tersebut mencari Lester yang sedang bersembunyi, tiba-tiba saja Lester muncul dan menyerang orang tersebut. Setelah berhasil membunuhnya, Lester lalu membuka topeng orang itu yang terlihat seperti orang Jepang, lalu memfotonya. Sementara itu Owen diam-diam masuk ke dalam apartemen Kim, mencari sebuah alat yang berisi kode kriptografis terkait dengan operasi CIA dan NIS. Namun ternyata Kim tahu jika Owen akan datang, yang akhirnya membuat mereka bertarung di apartemen tersebut. Sebenarnya Kim bisa membunuh Owen saat itu juga, namun Kim masih membutuhkan Owen karena hanya dia satu-satunya orang yang dipercaya untuk membantunya menyelamatkan istrinya. Kim pun menjelaskan jika ia mati-matian menyelamatkan istrinya itu karena istrinya sedang mengandung anak pertamanya. Dan Kim akan melakukan apapun untuk menyelamatkan istri dan bayinya. Pada keesokan harinya Owen kembali ke Amerika untuk melaporkan kasus tersebut kepada Neyland. Saat tiba di apartemennya, Owen melihat jika Hana datang berkunjung bersama dengan temannya bernama Jay. Saat Jay masuk ke dalam toilet, Jay ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh NIS untuk mencari tahu apa tujuan Owen datang ke Korea dengan berpura-pura mendekati Hana. Saat mendapatkan kesempatan, Jay lalu memfoto apapun yang ada di kamar Owen dan semua bukti perjalanannya lalu mengirimkannya kepada Grace. Sementara itu Owen yang telah berada di kantornya langsung menemui Neyland di ruangannya yang saat itu ada Direktur CIA Alton West. Owen memberitahu perkembangan kasus tersebut dan memberi saran jika masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan istri Kim, yaitu dengan memerintahkan tim operasi yang dipimpin oleh Lester, yang dimana Lester masih terdaftar sebagai pengacara, bukan agen federal, agar tidak dicurigai oleh NIS. Saat Lester tahu jika dirinya ditugaskan ke Korea untuk menemani Owen, Lester menjadi sangat marah karena dirinya tidak bisa menjalankan operasi tersebut jika tidak memiliki tim. Belum lagi, lokasi keberadaan istri Kim tidak diketahui secara persis. Lalu Owen pun baru ingat dengan Oliver dan langsung menelponnya untuk meminta bantuan mengenai mafia Yakuza. Owen pun memberitahu jika dia telah menemukan penculik wanita Korea tersebut, yaitu mafia Yakuza klan Yamazaki. Mendengar itu maka Oliver akan membantu Owen untuk mempertemukannya dengan klan Yamazaki tersebut. Maka dengan cepat, mereka berdua pun segera pergi ke Korea. Setibanya di bandara Seoul, mereka kembali harus diinterogasi oleh Grace. Namun Owen tetap tidak mau memberitahu tujuannya. Kemudian Grace menelpon Jay mata-matanya di Amerika. Grace memberitahu jika foto yang Jay kirim sama sekali tidak mempunyai informasi penting. Untuk itu, Grace menyuruh Jay untuk menggali informasi tentang Owen ke salah satu temannya yaitu Hana secepat mungkin. Setelah cukup lama diinterogasi, maka Owen dan Lester kemudian dibolehkan masuk ke negara tersebut. Mereka berdua lalu pergi ke tempat pertemuan yang dikirimkan oleh Janus. Saat semuanya telah berkumpul di tempat tersebut, Oliver lalu memberitahu jika pemimpin klan Yamazaki sekarang berada di Seoul dan Oliver bisa menjadwalkan pertemuan mereka. Tapi mereka harus punya alasan yang jelas agar tidak dicurigai sebagai CIA. Maka Lester lalu memberi saran jika mereka berpura-pura sebagai lembaga asuransi yang ditugaskan untuk menyelamatkan Sandra, dan hal itu disetujui oleh Kim karena lembaga istrinya pasti mengasuransikan semua pegawainya jika ada apa-apa. Setelah sepakat, maka Oliver lalu memperlihatkan pemimpin klan Yamazaki yang bernama Kenta Nakano. Namun yang mereka harus takuti adalah algojo klan Yamazaki tersebut yang tidak diketahui namanya. Kemudian Lester lalu menerangkan rencananya jika dirinya dan juga Janus akan berada di ruangan tersebut memantau Oliver, Owen, dan Kim yang akan bertemu dengan Kenta setelah memasang kamera di jas Owen. Maka setelah itu mereka pun menjalankan rencana tersebut.
Mereka lalu bertemu dengan Kenta di sebuah gedung. Owen yang menjadi agen asuransi lembaga tersebut lalu menerangkan jika kedatangannya untuk membebaskan seorang wanita yang telah disandra oleh klan Yamazaki di Rusia. Mereka pun lalu diperlihatkan kondisi Nanhee, istri Kim yang masih hidup, namun dalam kondisi yang terluka. Owen pun sudah memberitahu jika telah menyiapkan $1 juta untuk menebusnya. Namun Kenta menganggap jika $1 itu tidaklah cukup. Kenta meminta $10 juta jika mau membebaskan wanita itu. Mendengar itu, Owen mencoba bernegosiasi dan mengatakan jika mereka hanyalah lembaga asuransi dan mempunyai limit asuransi yang hanya $1 juta. Tapi Kenta tidak mau menurunkan penawarannya. Lalu saat diskusi berjalan alot, tiba-tiba saja algojo klan Yamazaki itu muncul. Melihat hal tersebut, maka Oliver mengajak mereka semua untuk menyudahi pertemuan itu sebelum mereka dalam bahaya. Saat kembali ke tempat persembunyian mereka, Lester lalu memberitahu jika dirinya berhasil melacak IP address yang memperlihatkan Nanhee yang berada di Vladivostok, Rusia. Sementara itu, Grace memberikan perintah kepada semua agen intelijen NIS agar mencari Owen, Lester, dan juga Janus, serta satu orang wanita Korea yang pernah menjadi teman Owen, yaitu Yoji. Saat Owen dan Lester mendebatkan cara mereka bisa ke Vladivostok, Lester lalu ingat jika dirinya kemarin diserang oleh orang Jepang yang hampir saja membunuhnya. Saat Owen melihat orang tersebut, Owen pun memberitahu jika itu adalah orang yang sama yang juga hampir membunuhnya di bandara. Kemudian saat Kim melihat orang itu, Kim yakin jika itu adalah Lee, mantan intelijen Jepang yang sekarang menjadi pembunuh bayaran. Mengetahui hal itu membuat Lester yakin jika orang itu pasti adalah orang suruhan Gilben. Lalu tiba-tiba saja Kim mendapatkan telepon dari Grace yang berada di apartemennya yang berantakan. Kim pun beralasan jika itu adalah ulah Janus yang membiusnya dan mencoba mencari dokumen NIS di apartemennya. Kemudian Grace menyuruh Kim untuk segera datang ke kantor. Setelah itu, Owen dan Lester segera pergi dari tempat tersebut dan pergi ke markas CIA di Seoul. Di dalam perjalanan, Owen menelpon Nika untuk meminta bantuannya mencari lokasi wanita Korea di Vladivostok. Namun Nika yang mendengar itu jelas menolaknya karena tempat itu sangat berbahaya. Maka dari itu Owen menaikkan bayarannya menjadi $1 juta yang akhirnya membuat Nika bersedia membantu Owen. Tak lama kemudian, Owen kembali mendapatkan panggilan. Yang ternyata itu adalah Hana yang disandra oleh Jae yang menginginkan informasi tentang Owen. Hana berhasil mengelabui Jae dan dengan cepat Hana memberitahu lokasi di mana dirinya disandra. Karena khawatir dengan keadaan Hana, maka Owen lalu menelpon Amelia dan meminta bantuannya agar menyelamatkan Hana yang diculik oleh mata-mata Korea. Dan tak lama kemudian, pasukan khusus itu pun datang bersama dengan Amelia yang menangkap Jae dan menyelamatkan Hana. Sementara itu, Janus yang memilih berjalan sendiri justru berhasil ditangkap oleh NIS dan akan diinterogasi nantinya. Sedangkan Owen dan Lester berhasil tiba di markas CIA di Seoul. Mereka lalu berkomunikasi dengan Amelia yang memberitahu jika Hana berhasil diselamatkan. Namun saat Hana melihat Owen, Hana sangat marah karena semua yang terjadi ini adalah karena kesalahan Owen. Hana merasa jika Owen adalah sumber masalah. Untuk itu, Owen pun menjelaskan kepada Hana jika saat ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Owen menyuruh Hana untuk tidak mengatakan apapun tentang dirinya, tentang Jae, agar Hana tidak mendapatkan masalah lagi. Kemudian Amelia menginterogasi Jae. Mereka pun akhirnya baru tahu jika ternyata Jae adalah warga sipil yang kedapatan memakai narkoba dan NIS memaksa Jae menjadi mata-mata untuk mengetahui tujuan Owen berada di Korea. Jika tidak, maka Jae akan dipenjara. Sementara mereka melihat Jae diinterogasi, tiba-tiba saja sebuah foto didapatkan oleh agen lapangan CIA yang memperlihatkan Owen, Lester, Janus, dan Kim jalan bersama-sama. Melihat foto itu, maka Owen segera menelpon Kim. Untungnya saja, Kim baru saja akan masuk ke kantor NIS, dan setelah mendapatkan kabar tersebut, Kim langsung segera lari sebelum ditangkap. Di saat yang bersamaan, Grace yang mendapatkan foto itu langsung memberitakan semua agen agar menangkap Kim. Namun Kim berhasil kabur dari gedung tersebut dengan menggunakan mobil milik karyawan lain. Sebelum Owen dan Lester pergi menemui Kim di bendungan, mereka terlebih dahulu harus mencari Gilben dan juga Dodge yang datang ke Korea dengan satu tujuan, yaitu membunuh mereka.
Maka untuk mengantisipasinya, Lester akan membunuh mereka terlebih dahulu. Setelah mendapatkan informasi mengenai Gilben dan juga Dodge, Lester dan Owen berhasil mencegat mobil mereka dan akan membawanya pergi untuk dieksekusi. Mereka lalu membawa Gilben dan Dodge ke bendungan itu juga. Karena merasa sudah di ujung tanduk, Gilben mencoba bernegosiasi dengan mereka agar bisa dibebaskan. Namun Lester tidak punya alasan membiarkan mereka hidup. Dan saat Lester sudah akan membunuh mereka berdua, Kim akhirnya tiba. Owen lalu menjelaskan jika mereka berdua adalah agen CIA yang berniat membunuh Lester dan dirinya. Untuk itu, mereka akan dieksekusi dan dibuang ke dalam bendungan. Tapi Kim justru memiliki ide lain. Karena dengan adanya mereka berdua, maka kemungkinan untuk menyelamatkan istrinya jauh lebih besar. Karena mereka sudah tidak punya pilihan lain lagi, maka Lester pun melepaskan Gilben dan juga Dodge dan akan membawanya ikut ke Rusia. Tak lupa, Lester mengancam Gilben untuk tidak mencoba membunuhnya lagi. Sementara itu, Nyland dan Direktur CIA Alton West mengadakan pertemuan mendadak dengan Grace dan Direktur NIS bernama Choi. Alton memberitahu jika Kim telah mendesak CIA untuk membantunya. Jika tidak, maka Kim akan membocorkan rahasia CIA. Namun Nyland menambahkan jika mereka tidak bisa membuka secara detail apa permintaan Kim. Tapi Direktur Choi tidak percaya dan mengancam CIA dengan menyuruh agennya mengembalikan Kim agar hubungan intelijen Amerika dan Korea tidak terputus. Setelah itu, Alton mendapatkan panggilan dari Owen. Alton lalu menyuruh Owen agar membatalkan misi tersebut dan menyerahkan Kim. Namun Owen memberitahu jika mereka mundur dari operasi ini sekarang, maka Kim akan membongkar rahasia CIA abad ini, yaitu tentang pembuatan cryptocurrency. Mendengar itu, maka Alton dan Nyland tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima permintaan Owen. Dan satu lagi, Owen meminta jika mereka berhasil menyelesaikan kasus tersebut, Owen meminta agar Lester dijadikan komandan pasukan di Moskow dan Owen akan berniat mundur dari pekerjaannya saat ini. Tapi jika mereka gagal, maka Owen siap untuk dijadikan alasan dan dituduh sebagai seorang pengkhianat negara. Kemudian saat mereka sedang berdiskusi tentang cara keluar dari Korea, karena pasti semua bandara sudah dijaga ketat, satu-satunya cara adalah hanya lewat jalur laut. Mendengar hal tersebut, Owen baru ingat jika ayah temannya yaitu Yojin adalah seorang nelayan yang bisa mereka gunakan kapalnya. Dengan cepat, maka Owen lalu segera menemui Yojin di rumahnya yang saat itu akan pergi ke bar untuk bekerja. Owen berencana akan membeli kapal milik ayah Yojin karena dirinya sekarang sedang dikejar oleh NIS dan hanya laut satu-satunya jalan agar bisa keluar dari Korea. Tapi Yojin hanya akan memberikan kapalnya tersebut jika dirinya bisa ikut bersama dengan Owen. Karena ayah Yojin sudah meninggal dan Yojin sudah tidak memiliki siapa-siapa. Awalnya Owen tidak bisa menerima permintaan Yojin karena perjalanannya nanti sangat berbahaya. Namun karena saat itu polisi datang dan melihat mereka berdua, maka mau tidak mau Owen terpaksa mengajak Yojin pergi bersamanya. Untungnya saja mereka berhasil kabur dari kejaran polisi. Dan saat tiba di pelabuhan kecil tempat di mana kapal ayahnya bersandar, Lester dan yang lainnya pun juga tiba di sana setelah diberikan lokasi. Maka mereka pun langsung pergi saat itu juga. Singkat cerita, mereka telah masuk di perairan Rusia. Kemudian polisi laut Rusia mendatangi kapal mereka untuk menanyakan alasannya masuk ke perairan Rusia. Kim dan Yojin beralasan jika mereka datang hanya untuk menangkap ikan. Mereka juga memberikan sejumlah uang agar bisa diterima. Sementara itu, Nika masuk ke markas Yakuza di Rusia dengan menyamar dan diberi tugas untuk mengecek wilayah tersebut. Nika juga meminta agar diperlihatkan para tahanan mereka. Maka kemudian Nika diperlihatkan para tahanan Yakuza itu dan salah satunya adalah Nanhee yang dikurung di dalam sebuah kotak. Saat keluar dari markas Yakuza di Vladivostok, Nika lalu memberitahu Owen jika dirinya telah menemukan Nanhee yang masih hidup. Namun masalahnya adalah sangat sulit untuk mengeluarkannya dari sana karena penjagaannya yang sangat ketat. Mendengar hal tersebut, maka satu-satunya jalan hanyalah kembali menebusnya sebagai seorang agen asuransi dari lembaga Nanhee. Tapi kali ini mereka akan melakukan transaksi itu di kapal agar penjagaannya tidak terlalu ketat. Dan saat mendapatkan kesempatan, maka Gilben dan timnya akan menyergap dan menyelamatkan Nanhee. Maka pada keesokan harinya, Owen dan Kim pun menemui Kenta di kapalnya.
Setelah mereka melihat Nanhi, maka Owen lalu memberikan sinyal kepada Gilben dan timnya. Namun masalah kembali muncul karena polisi laut Rusia sedang melakukan patroli. Karena jika mereka ketahuan, maka mereka akan ditangkap dan disiksa seumur hidup mereka. Maka dari itu, Gilben memberitahu semuanya untuk membatalkan misi. Lester yang berusaha menjelaskan situasi mereka kepada Eugene lalu mengurungnya di dalam kamar mandi karena Eugene tidak mau meninggalkan Owen. Sementara itu Owen terlihat kebingungan karena tidak melihat Gilben dan timnya tidak juga muncul. Maka saat Kenta mengecek tas berisi uang itu, Owen dan juga Kim pun lalu berusaha menyelamatkan Nanhi dan melawan para Yakuza tersebut. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan semua anak buah Kenta. Hingga akhirnya Kim pun bisa dikalahkan. Sedangkan Owen berhasil kabur setelah melompat dari kapal tersebut. Lalu Owen berenang menuju ke dermaga terdekat. Dengan sangat kedinginan, Owen lalu ke salah satu kapal yang berada di dermaga. Saat berada di dalam, Owen lalu mengambil selimut dan berusaha untuk menghangatkan tubuhnya. Namun tidak lama kemudian, Owen mendengar beberapa orang datang yang membuat Owen naik ke lantai 2 untuk bersembunyi. Saat tentara Rusia tersebut masuk ke kamar, Owen pun langsung memukulinya hingga pingsan. Tentara Rusia yang lain itu mendengar ada keributan di lantai atas, itu pun juga naik untuk mengecek keadaan temannya. Namun Owen berhasil mendorong tentara Rusia itu hingga jatuh ke lantai bawah. Setelah itu Owen mengambil ponsel tentara Rusia tersebut dan mengabari lokasinya kepada Lester dan juga Gilben. Mendengar Owen masih hidup, Lester pun menyuruh Owen untuk mengemudikan kapal itu dan segera pergi dari sana. Namun Owen tidak mau meninggalkan Kim dan juga Nanhi. Owen akan berusaha kembali lagi untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal tersebut membuat Gilben sangat marah karena Owen bukanlah seorang agen. Owen hanyalah seorang pengacara yang bahkan tidak pernah berlatih memegang senjata. Namun keputusan Owen sudah bulat. Jika Lester dan Gilben tidak mau membantunya, maka Owen akan pergi sendiri. Setelah itu Lester memberitahu Nika agar menjemput Owen di sebuah dermaga dan membawanya ke kapal mereka. Maka setelah mendapatkan lokasi Owen, Nika dengan cepat menemukan Owen dan akan membawanya pergi. Namun saat akan masuk ke dalam mobil, Nika lalu menurunkan senjata ke arah Owen dan menyuruhnya masuk ke dalam bagasi belakang. Karena ternyata Nika adalah agen ganda. Nika berusaha menuruti perintah Owen karena dirinya ditugaskan FSB, lembaga intelijen Rusia, untuk menangkap Owen. Owen pun lalu mengeluarkan senjata, namun tidak menembak Nika, melainkan melemparkan senjata tersebut hingga mengenai wajah Nika, lalu masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Owen lalu mengambil shotgun milik Nika dan berusaha menembaknya. Kemudian saat pelurunya telah habis, Owen lalu keluar dari mobil dan dari arah belakang memukul kepala Nika hingga membuatnya pingsan. Owen lalu memasukkan Nika ke dalam bagasi mobil, lalu menelpon Lester dan memberitahu jika Nika adalah seorang agen ganda. Setelah memberitahu Lester, Owen yang sudah tahu dari Nika pun pergi ke landasan pesawat tempat di mana Kim dan Nanhi disekap dengan menggunakan sepeda. Kemudian Lester mendapatkan panggilan dari Alton yang memberitahu jika kode milik Kim sudah dinonaktifkan. Maka dari itu Alton menyuruh mereka untuk kembali ke Amerika dan meninggalkan Kim. Namun masalahnya adalah Lester memberitahu jika Kim dan istrinya telah ditangkap oleh pihak Rusia. Mendengar itu maka membuat Alton panik karena Kim bisa saja membocorkan rahasia CIA. Maka dari itu Alton menyuruh Lester untuk membunuh Kim. Tapi Lester tidak bisa melakukan hal tersebut karena Kim berada di landasan pesawat yang pasti dijaga ketat oleh pasukan FSB. Di saat itu Gilben masuk dan memberitahu jika dirinya bisa melakukan misi itu. Namun jika dirinya berhasil, Gilben meminta agar dirinya diberikan jabatan sebagai kepala pasukan di Moskow. Tanpa basa-basi, Alton lalu menyetujui persyaratan Gilben. Sementara itu, Owen yang menggunakan baju tentara Rusia itu pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam landasan pesawat dan mencari tempat dikurnya Kim dan juga Nanhi. Singkat cerita, Owen berhasil menemukan ruangan Kim dan juga Nanhi. Kemudian mereka bertiga pun diam-diam keluar dari ruangan itu dan berusaha pergi tanpa ketahuan. Sementara itu, Gilben yang menggunakan sniper jarak jauh berusaha membunuh Kim. Tapi saat sudah menemukan Kim, Nika muncul secara tiba-tiba dan menghentikan Gilben. Mereka berdua pun akhirnya terlibat duel 1 lawan 1. Namun pada akhirnya, Gilben harus tewas setelah berhasil ditusuk oleh Nika. Sementara itu, Owen, Kim, dan Nanhi masuk ke dalam sebuah mobil.
Untungnya saja kunci di mobil itu masih ada yang membuat mereka bisa menggunakannya untuk kabur. Tapi saat mengira jika semuanya telah berjalan mulus, tiba-tiba saja Nika muncul dan menembaki mereka. Dan hal itu yang membuat mereka ketahuan dan seluruh tentara Rusia pun menembaki mereka. Untungnya saja mobil itu anti peluru. Karena merasa jika mereka akan pergi menggunakan mobil itu bisa berbahaya, maka Owen menyarankan agar mereka pergi melalui jalur laut dengan berenang, sembari mencari kapal milik Eugene. Tanpa pikir panjang, mereka lalu keluar dari mobil dan segera berenang sebelum para tentara Rusia itu berhasil menangkap mereka. Dan untungnya saja guys, Eugene yang dikunci di dalam kapal itu berhasil keluar dan mengemudikan kapal tersebut lalu menjemput Owen setelah mendengar jika Owen akan pergi ke landasan pesawat tersebut. Setelah Owen, Kim, dan Nanhi berhasil naik ke kapal, polisi laut Rusia mendengar kabar itu lalu mengejarnya dan juga menembaki mereka. Dan untungnya saja yang kedua, Owen dan yang lainnya berhasil keluar dari perairan Rusia dan masuk ke laut bebas. Dan di saat itu, kapal selam Amerika Serikat melintas yang membuat polisi laut Rusia menahan tembakan dan berhenti mengejar Owen. Dan hal itu yang membuat mereka pun akhirnya terselamatkan. Di akhir season 2, mereka berada di kapal selam Angkatan Laut Amerika tersebut untuk menjaga keamanan mereka. Owen lalu menawarkan kepada Kim dan juga Nanhi untuk menjadi warga negara Amerika dan akan diberi suaka dan perlindungan. Namun Kim harus menukarnya dengan memberikan informasi rahasia milik pemerintah Korea Selatan. Dan direkrut season 2 pun akhirnya berakhir.